Oke, balik lagi teman-teman sama kita di Maesan Main Sama Setan. Kali ini kita kedatangan teman kita sendiri yang dia punya cerita horor. Baik lagi nih teman-teman, sebelum kita bikin konten ini, kayak kemarin, kejadian kemarin yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi kita tadi ada dapat gangguan sedikit sih. Lagi termasuk dari suara galon tadi, terus habis itu di atas ini kayak ada suara orang melangkah, dan kita bertiga sama teman kita juga di belakang kamera itu juga kedengaran semua. Jadi sama kayak kemarin nih. Jadi buat teman-teman yang ngelihat kalau memang di sini tuh ada sesuatu, tolong komen di bawah ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Maesan biar tambah berkembang lagi teman-teman. Jadi kita juga semakin semangat bikin kontennya, terutama untuk di cerita horor. Oke, langsung aja ceritanya kayak gimana? Ya, sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Cerita ini memang dari saya pribadi, dari rumah saya sendiri di kawasan Wonokromo, Meratang, tepatnya di Meratang Gede. Sebelum saya masuk ke ceritanya, saya mungkin mau menjelaskan dulu untuk area sebelum rumah ini terbentuk, dibangun ya. Jadi nenek saya yang cerita itu karena sebelum rumah ini dibangun itu dulu di area situ sampai ke area Ngagel Rejo itu memang hutan belantara. Hutan belantara setelah merdekanya Indonesia ditebang semua, dipetak-petak sama anggota-anggota, ibaratnya seperti itu, dipetak-petak, dan ya sampai sekarang jadilah rumah itu. Jadi memang dulunya itu memang hutan gitu. Benar-benar kosong ya. Untuk di rumahnya sendiri tuh depannya, di depan itu kelihatan kecil mas, kelihatan kecil, cuman dalamnya panjang ya. Rumah itu panjang, dan di rumah ini di sisi kanan itu ada kayak lorong ya, panjangnya sekitar 7 meter lah ya, untuk akses ke lantai 2. Oh, jadi belakang rumah ini ada rumah lagi? Ada ya, bukan, jadi rumah ini nyambung, cuman di samping kan ada gang. Untuk mungkin kalau saya pulang kerja malam nggak mungkin lewat ruang tamu, jadi lewat gangnya situ. Karena kamar saya kan di lantai 2. Dan yang paling ikonik sih sebenarnya di rumah sebelah. Rumah sebelah itu kebetulan karena saya di lantai 2, di rumah sebelah ini depannya ya tampak seperti rumah zaman sekarang, rumah baru. Tapi belakangnya itu ada pekarangan dan ada pohonnya tinggi banget, pohon sawo. Oh, pohon sawo. Ya, dan itu rindang banget. Jadi kalau dari kamarku di lantai 2 itu kelihatan banget. Apalagi kalau malam ya pasti serem gitu. Rimbun sekali. Dan itu kejadian pernah malam-malam waktu setelah pulang kerja, ada genderuwo di situ. Tinggi. Di pohon itu. Tinggi banget. Jadi bukan naik di pohon ya. Jadi dari pohon itu dia berdiri, matanya merah melotot. Gitu. Jadi pas tingginya sama kayak pohon? Sama seperti pohon. Gitu. Pohonnya itu tinggi banget soalnya. Itu. Terus? Kalau dari kejadian rumah sih, yang paling saya ingat itu saya mimpi itu dari usia SD, waktu itu SD ya, sekitar 10 tahun lah ya. 10 tahun. Sampai sekarang itu mimpinya tetap sama. Saya dikejar-kejar kuntilanak di gang rumah saya sendiri. Yang lorong itu? Lorong itu, gang itu. Dan memang kejadian yang paling serem sih siang hari malahan. Jadi waktu itu saya sudah lulus sekolah, kerja. Adik-adik saya di situ, kayak ponan-ponaan, kan masih sekolah SD. Masih sekolah SD. Kebetulan lagi belajar kelompok. Jadi kalau lewat gang situ untuk naik ke atas, dan di situ juga di lantai bawah itu ada kamar, ada 2 kamar lagi. Ada ruangan lagi. Ada ruangan lagi. Nah, belajar kelompoknya di situ. Sekitar jam 2 siang pulang sekolah. Kalau anak-anak SD kan jam segitu ya pulangnya sekitar. Adik saya masuk duluan. Teman-temannya belum datang. Sorry, ini adiknya cewek apa cowok? Adik saya cewek. Jadi temennya cewek semua waktu itu yang datang memang. Iya, cewek semua. Datang cewek, teman-temannya datang, bilang sama saya, "Mas,
mau ketemu Lian. Oke. Adik saya namanya Berlian. Oh ya, langsung masuk gang aja. Lorong ya. Nah, ketika masuk gang itu, saya dengar anak-anak ini teriak-teriak, tolong, tolong. Aku nggak mau main. Gitu. Saya kan nggak tahu kan, saya kira bercanda anak dua ini. Ditanyain sama tante saya, kenapa kalau lari-lari? Itu loh ada kakek tua, kecil ngajak main gobak sodor. Jadi dia posisinya kayak gini, kayak ngajak main gitu. Terus. Otomatis saya malamnya ketika ngumpul keluarga itu dibahas. Kan kalau malam itu ketika semua keluarga ngumpul, kan namanya di rumah nenek ya, pasti kan ngumpul semua kan itu. Dibahas. Itu tadi apa teman Lian ditakuti gini. Nah, kakek tua kecil ya, kurang lebih ya seumuran, tingginya anak SD gitu. Katanya ngajak main gobak sodor. Jadi kayak dihalang-halangan gini. Gitu. Saya merindingnya bukan main waktu itu, Mas. Setelah itu di hari sebelumnya saya kan pernah foto ini di ruang tamu. Di ruang tamu ya tempat ngumpul keluarga. Memang posisinya rame. Zaman dulu kan belum ada HP Android, Mas. Masih HP Nokia ya. Ya, tapi kebetulan ponaan saya itu bukan punya saya. Ponaan saya itu Nokianya bagus. Zaman dulu kameranya bagus. Fotolah saya, jepret. Nah, ketika kumpul keluarga itu, ayah saya kebetulan lagi scroll foto di HP ponakan saya ini. Dilihatlah foto saya, Mas. Loh, ini fotomu kapan? Fotomu kapan iki? Ditanya. Oh, itu 3 hari kemarin. 3 hari kemarin ya. Kenapa ya, Mama? Coba lihatin fotomu. Tak lihat lagi, Mas. Ternyata foto saya waktu cium baju gini, sampingnya ada pocong. Dan waktu saya foto pertama itu memang nggak tahu. Ya taunya ayah saya bilang ini seperti ini contohnya, fotonya. Itu waktu itu refleks ya fotonya? Refleks, jadi saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Langsung sampingnya itu, waktu di zoom itu kelihatan matanya merah itu. Oh iya teman-teman, ini mukanya itu besar banget. Jadi coba lihat di kamera ya. Nanti bisa ditunjukin aja. Iya, bisa ditunjukin aja. Dan itu satu rumah itu kaget semua, Mas. Beneran ini. Sejendela besarnya berarti. Sejendela ya, seperti kayak ngelihat gitu, ngintip gitu, kayak ngintip. Itu tadi kelihatan banget masalahnya, bentukannya gini sama kepalanya itu. Kelihatan. Wajah aja cuman kelihatan matanya merah. Kayak melotot, kayak orang melotot gini. Kayak ngintip jendela. Iya, kayak mungkin ngikut eksis di foto mungkin ya. Nah itu. Terus? Itu kejadian pertama. Yang kedua, itu maaf sorry. Waktu mana? Itu fotonya siang hari atau? Oh, posisi foto malam. Karena kan ngumpul keluarga kan malam. Untuk harinya sendiri? Kurang ingat kan itu waktu itu, iya juga udah lama sekali ya, sekitar 2014-an. Oke, udah lama banget. Karena rumahnya sekarang kan sudah dijual juga kan. Terus. Nah, untuk kejadian yang kedua itu malah teman saya yang kena alami. Saya juga nggak tahu ya aneh apa enggak ya itu. Saya kan bilang ya kalau saya itu sering mimpi dikejar kuntilanak, ya kan? Kan saya masih ingat wajah kuntilanaknya seperti apa gitu. Matanya hitam ya, apa ya? Seluruhnya gini? Enggak, ya mata tapi sampingnya hitam. Itu hitam terbang ngejar saya. Jadi kalau mimpi itu memang ya berkali-kali saya ingat wajahnya sampean. Berarti kayak yang di film-film yang hitam gitu? Ya, saya cuma inget mata sama hidungnya aja, mancung. Kalau dipikir-pikir cantik sebenarnya, cuman ya serem saya, merinding. Nah, kejadiannya di tempat kerja, Mas. Ini agak aneh. Oke, bentar. Buat teman-teman ya, kalau di kamera ini lihat agak ke arah tangga, coba kalian nanti komen di bawah ya kalau misalnya ada kelihatan sesuatu ya. Soalnya dari pertama kita mulai tag di sini itu gangguannya lebih ke arah tangga sih. Jadi teman-teman barangkali ada yang lihat, tolong komen di bawah nanti. Nah, posisinya saya kerja di sebuah minimarket ya. Kebetulan saya shift malam. Sorry, ini minimarketnya yang 24 jam atau yang? 24 jam, ada tempat tongkrongannya. Mohon maaf dulu masih ada birnya lah ya.
Cuman sekarang sudah nggak ada, mungkin teman-teman tahu lah ya. Iya. Jadi posisinya saya shift malam itu jam 11 malam. Saya datang setengah 11, 30 menit sebelum shift saya mulai. Karena saya harus overhand sama shift yang 2, serah terima uang dan lain sebagainya. Kebetulan malam itu ada kiriman barang cukup banyak, Mas. Saya ingat betul itu hari Kamis malam Jumat. Saya ingatnya Kamis malam Jumat. Karena apa? Kiriman barang yang banyak itu untuk persediaan di weekend. Sabtu sama Mingguan pasti rame nih ya. Otomatis kiriman barang ini di 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jumat kan biasanya kalau orang-orang pulang lebih cepat nongkrong di tempat saya kerja. Libur. Karena Sabtu Minggunya libur. Kebiasaan kita itu kalau misalnya ada kiriman itu langsung ditata di gudang, Mas. Ditata di gudang, di display semua yang di area ditata di gudang. Nah, karena itu pengirimannya mepet sekitar jam 10.40, hampir jam 11. Nah, barangnya juga banyak, otomatis barang ini cuma di display di area secukupnya, sisanya langsung ditaruh di gudang. Jadi berantakan, Mas. Nah, otomatis yang shift malam lah yang menata ya. Kebetulan saya cuma 2 orang, saya sama teman saya Edi, anak Tuban. Nah, kita nata, posisi jam 2 malam, saya siap-siap bersih area. Karena kan sudah mulai sepi nih kalau malam, ya sekitar 2 atau 3 orang aja yang nongkrong, sambil ngerokok, sambil ngopi. Saya mulai bersih-bersih, kursi saya tata, teman saya di gudang. Sambil dengerin musik kenceng kan kalau misalnya di minimarket posisi malam kan memang musik dikencengin kan nggak masalah, biar semangat kerja kita nambah. Tapi sebelumnya udah janjian kalau si siapa tadi? Edi ini memang sudah janjian sebelumnya kalau aku yang nata di gudang. Ya, karena memang ya kita harus bagi tugas. Kebetulan Edi tak suruh gudang, saya yang bagian kasir sama bersih area depan gitu. Setelah saya bersihkan gini-gini, teman saya Edi ini di gudang nata ternyata ketiduran. Nggak sengaja Ketiduran mungkin karena barangnya banyak, capek juga. Dan posisi dia ketiduran itu barang masih belum rapi semua, belum semuanya dirapikan. Saya waktu itu kan suka lagu ska nih, lagunya Solja. Ada yang judulnya itu Ku Ingin Kau Mati Saja. Sebenarnya lagunya kalau dari judul sih memang seperti orang marah ya. Tapi sebenarnya lagu cinta-cintaan, putus cinta lah ibaratnya. Saya setel tuh kenceng, lagu ska itu. Saya setel kenceng. Dengeran semua, otomatis saya bersih-bersih sampai semangat kan ya. Semangat. Ya saya kira teman saya masih nata gudang. Saya bersih-bersih. Pas waktunya ref lagu. Ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau pergi saja. Teman saya teriak kenceng banget. Cowok, tolong. Ren, panggil aku. Langsung lari ke depan teman saya, Mas. Lari ke depan. Loh, ono opo? Kenapa itu? Aku diketok kuntilanak. Nyanyi. Nek ndukure gudang. Nyanyi. Loh, sing temen ta? Yang bener kamu eta. Yang bener. Sumpah. Posisinya ya apa? Dia terbang sambil nyanyi. Setahun ini temanku itu dia sambil nyanyi. Ya apa? Nyanyi ya apa maksudnya? Awakmu kan nyetel lagu di Solja itu mah. Dia ambek nyanyi. Ku ingin kau mati saja sambil melototin aku. Sampai merinding, Mas, diceritain itu. Sorry, kuntilanaknya di atas, Bang. Di atas, jadi posisi di atas gudang. Di atas teman saya tidur di bawah nih, tumpukan kardus kan ya. Dia di atas sambil melototin teman saya gini. Ku ingin kau pergi saja gitu. Saya merinding, Mas, ceritain langsung saya ke gudang. Saya lihat ternyata ya memang sudah nggak ada. Tapi barang itu jatuh semua. Ya untungnya nggak ada yang pecah. Kayak bir-bir kan memang posisi di bawah. Jadi yang jatuh kayak minuman kaleng gitu. Akhirnya saya putuskan tak tutup gudang itu, tak tata besok pagi sama anak-anak shift pagi. Saking takutnya malam itu. Jadi kita fokus bersihin area luar sama area dalam yang buat nata-nata snack. Nah,
Waktu saya bersihkan itu sambil tak tanyai, awakmu delok wajahnya ya opo? Wajahnya seperti apa? Moto ireng dan matanya hitam, hidungnya mancung, cantik sebenarnya. Tapi melotot. Otomatis aku bangun tidur kan langsung kaget. Kemudian posisi lagu ini pas ref itu seperti itu. Teman saya takut. Dulu. Biasanya kan dangdutan memang kan. Stylenya lagu reggae waktu itu, lagu ska. Jadi pas refnya? Ya. Nah, langsung pikiranku yang tak bayangin itu apa? Kuntilanak yang biasa di mimpiku. Yang biasa ngejar aku. Tapi kok ciri-cirinya sama. Gitu. Terus setelah itu kalau shift malam minta 3 orang. Akhirnya gak berani 2 orang karena memang wah takut mas bener. Kalau bisa dibayangkan kuntilanak sambil joget sambil nyanyi melotot mengganggu kan ya, nah, itu serem sekali. Berarti untuk saat ini juga kalau misal shift malam itu 2 orang di gudang gitu atau gimana? Iya, 2 orang nata. Kalau enggak itu kalau memang sudah gitu jam 10 misalnya ya ada kiriman barang ya dibantu sama shift yang kedua. Biar rame langsung lah ibaratnya seperti itu. Soalnya itu berbulan-bulan itu masih dibahas terus sama teman-teman. Takut gitu loh. Kalau misalnya cuma 2 orang, yang satu nata gudang, yang satu ini kan serem sekali. Tapi mohon maaf nih, sebelumnya memang sudah ada kejadian kayak gitu teman-teman? Kalau sebelumnya itu kejadian cuma lampu aja sih. Lampu itu baru diganti putus. Gitu. Baru diganti putus. Itu cuma 2 hari 3 hari putus. Cuman baru diganti nih, lampu baru diganti, dapat 3 hari putus. Kan nggak mungkin tau sebenarnya. Cuman itu aja sih. Cuman kalau untuk lihat-lihat gitu paling ya nggak pernah sih. Paling barang jatuh, barang yang mustahil jatuh kayak kardus sudah di tengah, tiba-tiba jatuh. Cuman gitu-gitu. Kalau dibilang sering nggak sih. Cuman pernah 2 kali 3 kali pernah. Oke, kita coba flashback lagi yang di rumah tadi. Saya kok agak penasaran ya. Itu sebelumnya posisi rumahnya itu bangunannya memang sudah bangunan dari lama atau direnov kembali jadi baru atau gimana? Kalau saya SD ku kan di situ tahun 2004 ya, sekitar tahun 2004. Kalau saya dari SD ya sampai saya besar ya tetap gitu rumahnya. Ya paling cuma perbaikan gentengnya atau apa gitu aja. Nggak ada perbaikan lain. Bahkan rumah sebelah pun juga nggak ada perbaikan. Ya tetap seperti itu, belakangnya buat pekarangan, pohonnya tetap ada. Tuh. Selain kamu sendiri, ada nggak anggota keluarga yang pernah? Kalau anggota keluarga itu pernah sekali om. Orang kalau kita bangun tidur malam ya ngelilir ya bahasanya. Biasanya kan haus, pengen minum. Nah, kebetulan di lorong rumah itu bukan di gang ya, di rumah itu kulkas itu, belakangnya kulkas itu dia cucian piring, tempat cucian piring. Jadi kalau kita buka kulkas gitu, belakang kita cucian piring. Ya, paham ya? Nah, om saya buka kulkas minum. Tiba-tiba itu di belakang ada yang cuci piring, ibu-ibu. Tapi bukan nenek saya. Cuci piring. Kedengeran, kericik piring gitu. Tutup kulkasnya, noleh om saya. Sinten? Itu siapa? Pas orang tua ini noleh, langsung melotot gini. Jadi kayak ngece gitu. Langsung hilang habis itu. Langsung saya lari. Posisi dari kulkas ke kamar itu ya memang nggak jauh, tapi langsung lari tutup pintu. Jadi dibahasnya itu ceritanya waktu ngumpul keluarga malam itu. Iya. Dan ternyata waktu ngumpul bareng itu cerita di siang hari sebelah rumah itu kan ada warung hijau. Warung hijau itu isinya kayak ya nasi-nasi, ada warkopnya. Gitu. Jualan nasi. Ya posisi siang mas. Dan saya kerja. Jadi tante saya diceritain. Katanya itu waktu siang itu di sebelah rumah pas yang belakangnya itu ada pohon yang saya lihat genderuwo itu, ada pohon sawo itu. Piringnya itu dilempari mas. Kayak iya langsung lempar ke tembok gitu, nggak ada orang yang lempar. Terus pegawainya itu ada 4 orang itu pertama lari, ternyata habis lari itu ada yang dorong, ada yang sampai gini ke tembok gitu, naik ke tembok gitu. Iya beneran,
langsung hari itu juga 4 orangnya itu resign, langsung keluar, takut. Itu orang Jawa Tengah, kan rata-rata biasanya perantauan gitu. Itu aneh, piring itu habis banyak mas, sampai aneh. Pecah semua. Kira setelah kejadian itu resign terus warungnya masih buka? Tetap buka, tambah rame malah. Kalau malam tambah rame. Setelah kejadian itu tambah rame. Kalau berita apa ceritanya itu mungkin kan cuman tetangga sekitar aja yang tahu. Kalau orang-orang yang makan situ kan dari mana-mana kan istirahat kerja makan, malam makan gitu. Sendiri udah berapa lama tinggal di situ? Wah, saya dari lahir mas, otomatis. Dari lahir Ya dari tahun 94 pastinya kan, ya lahirku kan 94 nih. 94 sampai rumah itu dijual 2014. Oh, 2004. Sekarang udah dijual. Ya karena kan memang harus, nenek saya sudah tua, anaknya juga banyak ya kan, bagi warisan gitu. Oke, terus yang mau saya tanyain gini, di rumah itu Mas kan dari kecil ya? Dari kecil. Nah, dari kecil sampai besar itu ngerasain nggak ruangannya mana itu yang menurut Mas aneh lah gitu? Ruangan mana yang? Karena saya dari kecil di situ sebenarnya nggak takut sih, nggak ada yang takut semua. Cuman yang paling serem sebenarnya ya di lorong itu, di gang itu, karena kan memang sering kebawa mimpi. Sama di rumah yang belakang. Jadi masuk gang itu kan kalau saya naik ke atas tangga, lurus sedikit kan ada kamar, ada 2 kamar itu dulu tante saya meninggalnya di situ. Meninggal karena sakit memang di situ. Tapi ya nggak takut sih. Cuman setelah itu memang kosong yang belakang itu. Nggak ditinggalin. Nggak ada apa ya, ibaratnya takut lah. Gitu. Oke. Jadi untuk kejadian horornya yang Mas Randy alamin ini di rumah ya hanya itu aja. Ada. Tapi untuk yang di tempat lain mungkin ada lagi yang mau dibagikan? 1 atau 2 lah sementara. Yang paling serem ya paling di tempat kerja itu aja sih mas, yang tadi itu iya. Itu sampai sekarang nggak bisa lupa. Temen saya kalau ketemu saya ngopi itu yang dibahas pasti itu. Temen si Edi itu pasti bahasnya itu lagi. Karena dia masih Saksi mata mas, bangun tidur langsung diplototin seperti itu. Waduh, serem. Tapi di rumahnya Mas Randy ini, di sekitar rumahnya ada nggak tempat atau bangunan yang ya barangkali ada barang? Kalau itu sih nggak ada sih mas. Cuman depan rumah pas itu dulu kos-kosannya LC, kos-kosan bebas ya. Pernah dulu iseng, cuman fotonya sudah hilang sih kebetulan. Saya iseng habis ngopi, ada mari ngopi pas itu malam, habis mau antar pulang, aku mau foto jalan, pakai HP ku zaman itu LG, tak foto jalan, ya sudah masuk. Nah, setelah beberapa hari tak cek, ternyata di kos-kosan seberang itu ada kuntilanak tinggi besar. Yang foto pernah kasih tahu waktu itu, nah itu. Oh, yang di depan? Yang di depan, jadi bukan di rumah ya, di seberang jalan. Terus kelihatan kuntilanak tinggi. Besar banget. Tinggi banget, kelihatan fotonya waktu itu. Man hilang, tak cek di Facebook juga hilang, nggak ada. Oke, nah ini tadi kita kan sebelum ngonten ini teman-teman, teman kita Mas Randy ini pernah nunjukin ke saya langsung waktu itu juga. Itu ada memang dia motret, terus memang waktu itu random, ketangkep atau ya. gimana ya kan? Itu apa ya, kalau saya bayangin tuh kuntilanak tapi gede banget, jadi tinggi banget kan? Tinggi. Lah HP zaman dulu kan masih apa ya? Ya. Kurang jernih lah ya. Kurang jernih. Kurang jernih, jadi apa ya? Kayak misal bayangan itu kayak terbentuknya itu kayak titik-titik. Ya, di zoom pun juga pecah kan. Di zoom pun juga pecah waktu dulu kameranya. Dan itu juga saya pernah beli ya. Terus ini tadi kita cek juga di akun Facebooknya Mas Randy, memang nggak ada. Yang ada cuma foto pocongnya itu tadi. Nah, cuman foto pocongnya ada. Dan nanti foto pocongnya kita share, kita bakal share. Jadi kita nanti kasih tahu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu beneran tuh foto asli apa enggak, ya kan, bisa komen di bawah ya. Karena waktu itu memang kejadiannya Mas Randy teman kita ini dia sendiri yang foto dan dia itu nggak langsung tahu. Tapi selang 3 hari atau 2 hari gitu. Ya, itu lama itu. Waktu mau hapus-hapus foto, ternyata ketika dilihat ada foto itu. Jadi nggak langsung tahu. Nggak langsung tahu. Sama tambahan lagi mungkin ada viewers kita yang
dari rumahnya dekat-dekat Beratang situ. Oh jadi, iya. Jadi kalau setahu saya dulu. Kalau ini kebetulan Mas Randy kan rumahnya di daerah Beratang. Ya, cuman kan sudah pindah ya dari 2015 sudah nggak tinggal di situ. Cuman saya ingat betul 1 bulan sekali selalu ada kecelakaan di jalanan situ. Oke, buat teman-teman yang rumahnya coba semoga saja udah nggak ada ya. Beratang Gede. Beratang Gede di Surabaya. Jalannya kan itu ramai kan ya. Teman-teman yang di daerah situ memang pernah tahu dan pernah apa ya, itu bisa dikatakan kayak kejadiannya berulang-ulang. Dan pasti kalau nggak di Beratang situ agak lurus dikit arah ke Kalisumo ya sebenarnya jalanan situ lah pokoknya. Dan sorry, itu korbannya rata-rata meninggal apa? Oh enggak, kalau meninggal selama ini enggak sih, cuman memang parah. Saya sendiri kan pernah jadi korbannya. Jadi waktu setelah habis beli mie goreng malam-malam ditabrak orang mabuk situ sampai robek pajahitan kaki saya. Itu sekitar kelas 4 SD waktu itu. Nah, sebenarnya saya sendiri tuh sudah pernah ke rumahnya Mas Randy, cuman sekarang bangunannya udah berubah kan? Udah dirobohkan, sudah berubah. Dan sekarang. memang saya itu juga apa ya, merasakan kalau yang di lorong itu sama yang bangunan belakang itu sih yang kayaknya lembab ya, bisa dikatakan. Lembab soalnya kan ya tahu sendiri gang rumahku kan banyak lumutnya tuh kanan kirinya itu. Jadi kayak lembab, terus kalau malam gelap, nggak ada lampu, cuman ada di depan tangga aja. Jadi kalau malam gang itu gelap. Ya sampai sekarang masih ingat ya, mungkin karena dari kecil dari situ ya. Udah di situ. Iya. Tapi memang keadaannya mungkin kalau di Google Maps itu mungkin rumah yang dulu masih ada kan yang tahu. Pasti masih ada ya, depannya itu ya 6 meteran lah, nggak sampai 7 meter, ya 6 meter lah. Ya intinya kecil, di daerah Beratang Gede intinya. Beratang Gede. Kita nggak bisa nyebutin tempatnya di mana, yang penting daerah situ. Dan mungkin kalian teman-teman yang daerah situ pasti tahu lah, ya kan, rumah yang mana yang kita maksud gitu aja sih. Oke, jadi ceritanya cuma itu aja. Atau ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton kita ini? Ya kalau ada cerita-cerita ya bisa sharing sama kita, karena ya itu kan kejadian dari diri kita sendiri ya. Kita bisa sharing agar kedepannya itu jadi pembelajaran. Jadi pengalaman baru juga. Beda Pak. Buat teman-teman juga barangkali kalian sendiri punya cerita horor atau gimana, atau cerita mistis yang pernah kalian alami, atau cerita aneh sekalipun, kalian bisa kirim di email ya kan, nanti disediakan di bawah. Terus kalau enggak gitu kalian komen. Atau mungkin teman-teman yang punya rekomendasi tempat horor, atau misal teman-teman nih dari tim Maesan ini minta, Kak, kapan-kapan datang ke rumahku yuk, kita bikin podcast di sini. Oke, nggak masalah, kita pasti datang. Oke, jadi buat teman-teman yang punya kisah horor, tempat-tempat horor yang mau direkomendasiin, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa buat teman-teman like, komen, dan subscribe. Maesan main sama setan.